Turang rasina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan katakan kami berjua-jua ras selamat hari minggu manbanta kerina. Ibas benar kebatinta mari dagi sedengahkan momo karena perdalanan perpulung Tuhan bagi rencana pelayanan gereja ubas wari-wari serhenda. Momo perminggun tanggal 10 Juli 2020. Runggun gereja ngatakan bujur man anggota perpulungan sehingga nahkan persembahan pengatakan bujur persembahan perpuluhan bulanan bagi dukungan dana runggun ibadah si masu-masu rasi semulih man Bandung. Berita bidang diakonia sakit rawat sangana irawat turang seninanta dengan Marcel Guru Kinayan tapi nade beki depari anggota PJJ sektor Depok Sadaa di rumah sakit Geraha Permada Ibu kamar Helesona nomor 207 tertoto kita telah turang seninanta enda lapas Madan. Berita cedaati enggo idilo dibata turang seninata relitna berupurba entah pe nandlisa tarigan anggota PJJ Depok Sada B ibas hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 jana enggo ikburkan ibas hari Minggu 12 Juli 2020 i Kalimulia
Cakap gini maka bongit nogan, maka dahi kala alu tudus, olah lakokan alu makarus. Kinata kegeluhan perpulungan ibas peralinan gereja. Di bata engkau jujurkan pemeresi pelain-lain man banta. Gelarah tambahna gegehta mabaki nulin nang dangi doni enda. Engkau ngendia si pake pemere di bata si jadi pasu-pasu ras pengerakut si muhuli ibas Kristus. Di bata engkau jujurkan berbagai si muhuli nang dangi dirinta. Gelah dirinta jadi dalan di bata natang perjalanan gerejana. Engkau ngendia si pake dirinta jadi dalan di bata pekena-kena gerejana. Mari dage si aku kan salah repakta mandi bata. Ngaku aku o Tuhan, lengaku gegehi makeken pemerendu guna kemuliaandu. Bagepe guna nulin gerejandu. Melance perdalan gerejandu, terkiteken kurangna kemetaranku. O Tuhan, alam mimin aku. Mari si pido pengalami dosa ibas di bata nari. Alu ngendekan hidung jemaat nomor 20 siwa ayat sada ras 2 di muka Tuhan Yesus. Betul
asa bantina perpulungan mariras kerina kita tedis. Berita pengalami dosa. Malam kel ate di bata, adik anak-anakna ngakuken dosa-dosana. Selaku persuluhan di bata, aku nahken katana mankala singgo ngakuken dosana. Nina Tuhan, amin bagi gia, aku kap di bata sinasapken dosa-dosandu. Janah sie kukataken arkiteken bagekin biakku. Lanai ku peinget-inget krina dosa-dosandu. Amin. Yesaya 43 ayat 25. Meriah hukurta, arkiteken dosa anta enggo ialmi di bata, maka si puji ia aluras kita rende ibas kitab ndenden nomor 260 siwah ayat sadaras telu, enggo masap dosangku. Perpulungan gobanci kam kundul kerina. Kata di bata. Ngoge kata di bata bagin si pemena, ibuat ibas Mazmur 110 siwa, ayat 57 64. Si ogeken secara antiponal. Kami kari si diburu ayat si ganjil, raskam kerina si dilagi, ayat na si genap. Mazmur 110 siwa, ayat 57 64, bagenda kata Tuhan. Ketutusan mengikutkan undang-undang Tuhan. Oh Tuhan, kam saja ngenca ateku, erpadan aku, maka tetap ku ikutkan undang-undangmu. Alu sek-sek mindu aku man bandu, sidahkan bangku perkuah atelu, suera si enggo ibadan kendu. Enggo kukuri lagu langkahku, dengan erpadan aku matuhi aturan-aturandu. Alulanai alang-alangan, minter kuikutkan perintah-perintahmu. Itogeng kalak jahat siding man bangku, tapilah aku lupa nangdangi undang-undangdu. Ibas paksa tengah berengi, keke aku, kupuji kam sebab pujur kal pemutusandu. Kerina kalak sinembah man bandu, eme temanku, kerina singikutkan undang-undangdu. Tuhan, dunia enda dem alu keleng atindu si tetap, maka ajarilah aku undang-undangmu. Ketuahan kalak simegikan kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari,
Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus. Allah yang menghidupi kehidupan kami. Allah yang memberi kekuatan di tengah-tengah kedukaan, kehilangan, dan segala pergumulan yang kami alami di masa-masa beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Hidup dan berbuah adalah sebuah ajakan yang Engkau ingin kami pelajari pada hari ini di minggu ketika kami mengingat 79 tahun Gereja Tuhan GBKP boleh bertahan memberitakan firman Tuhan berbuah di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu ya Allah, berbicaralah di dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari melalui Rasul Petrus, boleh kami remakan di dalam keseharian kami, menjadi kebiasaan baru kami, menjadi kekuatan di dalam hari-hari kami. Berkati hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, di tengah kemudaannya, Allah berbicara di atas kami. Inilah kami, kesatuan hati dan pikiran kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, Pustaka Sibadianta, iba surat Petrus si peduaken, surat Petrus si peduaken, pasal si pertama, ayat 3:8. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 8. Yogekan kami alu tunggal. Pendilo dengan pilihan di bata. Bata enggo dilo kita gelak kita ndat bagin. Ibas kemuliaan ras kini ulinna. Alu kuasana ras arah penandaita karena ia anggo ibrei kena man banta, kai keperlunta guna geluh nembah man bana. Arah padan simbelin dengan meherga si ibrei kena man banta ngasup kam mulahi bandu, ibas kerincuhan daging nari, si cedakan silit idoni enda, jenari dat bagin kam ibas kini di batanna. Arkiteken si usahakanlah maka irakut kendu ku kini tekendu kai si mahuli. Tapi amina gia enggo ibahandu kai si mahuli, rakutken kalah ku perbahanan si mahuli pemeteh karena dibata. Adi enggolit pemetehndu karena dibata, harus maka irakut kenduku pemetehndu penguasaan diri. Jana adi enggo ngasup kam nguasai dirindu, rakutken ka kuje ate menggenggeng. Adi enggolit ibas kam ate megenggeng, harus irakut kenduku ate menggenggeng ate tutus dibata. Tapi amina gia enggolit ibas kam ate tutus ngikutken sura-sura dibata, rakutken kalah kuje ate keleng mantemah sapih-sapih Kristen. Janah adi enggolit ibas kam ate keleng nandangi teman-teman sapih-sapih Kristen, arus maka irakut kendu kuje ate keleng nandangi kerina manusia.
Enda mekerina biak-biak si perlu kendu, jana adi biak-biak enda turah alu mahumur ibaskam, si rebahanca maka pemetendu karena Tuhanta Yesus Kristus geluh jana erbuah. Terjengjenda ayat pernungenta, Shalom, menjuah-juah man banta kerina perpulungan Tuhan. Hari ini Minggu mengenang 79 tahun GBKP sudah mandiri secara organisasi, secara finansial, hidup mengabarkan berita anugerah, menginjili setiap umat dimanapun mereka berada. Dan hari ini juga menjadi sangat momentum buat GBKP Depok, karena kemudian kita beranjak dari rekaman ke live streaming. Tentu ada stres, tentu ada kekhawatiran, ada ketakutan yang terlihat bukan di layar Anda, tapi seluruh kru yang bertugas pada minggu ini. Stres dan khawatir itu pun diiringi dengan pengharapan bahwa tugas bersama ini adalah untuk kebaikan, untuk kebajikan, dan untuk menghadirkan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin ada beberapa hal teknis yang mungkin mengerutkan daging kita, tapi setidaknya kita sadar, kita berjuang dalam ketidaknyamanan ini. Semoga kita dalam kondisi baik. Semoga kita selalu berjuang pada kondisi yang prima, beradaptasi dengan kebiasaan baru, nampaknya sudah menjadi laku hidup yang secara perlahan kita nikmati. Dan GBKP pun secara organisasi pun belajar beradaptasi dengan kebiasaan baru. Banyak pengalaman yang menyulitkan, bahkan duka yang kita alami pun menjadi sebuah pelajaran berarti untuk kita dapat bertahan di tengah hidup dengan peradaban yang beradaptasi pada kebiasaan baru ini. Tidak seorang pun dari kita yang luput dari kesulitan. Kalau kita berpikir kitalah yang paling menderita, mungkin itu pikiran yang salah. Karena semua lini, secara organisasi, secara komunitas, secara personal, kita berjuang. Dan perjuangan itu terlihat adalah cahaya yang kemudian menghantarkan terang. Saya sudah menjalani kehidupan yang cukup normal sebagai seorang muda, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi bagi kedua orang tua saya yang saitun, yang lansia, mereka harus bertahan dengan sebuah aturan untuk tetap di rumah saja dan tidak keluar jika tidak terlalu dibutuhkan. Begitu juga dengan anak-anak kita KKR yang sudah berjuang mencapai kelulusan, dan tahun ini pun dia harus berjuang memasuki tahun ajaran baru dengan tetap sekolah dari rumah. Kita sebagai orang tua mengupayakan sebaik mungkin untuk anak kita mendapati fasilitas yang baik dan cukup agar mereka belajar dengan nyaman dari rumah. Standar kelulusan pun kemudian menjadi beban tersendiri yang akhirnya kita jadikan energi untuk mengupayakan yang terbaik untuk anak kita. Bukan hanya guru sekarang yang bertugas mendidik, tetapi orang tua di rumah pun sekarang menjadi pendidik utama bagi anak-anak KKR kita. Bahkan gereja kita direncanakan awal Agustus, dan banyak gereja lain di luar sana akan membuka pintunya dan kembali mengadakan ibadah di gedung gereja. Tentu dengan persiapan yang matang dan kepatuhan dari setiap kita selaku umat, maka kerja keras kita kurang lebih 4 bulan lebih ini tidak sia-sia. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah telah memberikan kehidupan yang berkelanjutan untuk tetap kita jalani. Hidup tidak berhenti, bahkan ia terus bergulir dengan ragam pengajaran kepada kita untuk tetap bertahan dan berpengharapan.
Kalau mungkin di masa-masa krisis ini kita sempat berpikir bahwa kehidupan kita itu tidak lagi bermakna, tidak lagi berharga karena banyak sekali kesulitan yang kita alami, bahkan kehilangan kita rasakan. Ternyata kalau kita renungkan lebih dalam, itu pun dipatahkan seiring keberanian, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani kebiasaan baru. Hidup terus berjalan dan setiap harinya Allah menambahkan kepada kita kekuatan untuk tetap berpikir objektif, berpikir sehat, bekerja dengan fokus yang baik, dan tentu dengan kewaspadaan yang lebih terhadap kebersihan dan kesehatan fisik kita. Semua kecerdasan baru ini membawa kita pada sebuah kebijaksanaan yang sebenarnya Allah sudah berikan kepada setiap umat percaya melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi sebenarnya jemaat yang dikasihi Tuhan, perpulungan Sikelengi di Bata, kita sudah tahu kekuatan yang paling ultima, paling krusial, paling esensial dalam kehidupan orang percaya adalah Allah itu sendiri. Hal yang sama juga yang ditekankan oleh Petrus dalam teks perenungan kita hari ini. Surat 2 Petrus ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, ditujukan kepada jemaat Kristen mula-mula yang mengalami banyak kebingungan bukan karena virus, bukan karena musibah besar, tapi karena adanya nabi-nabi palsu yang mencoba menggoyahkan keyakinan mereka akan Yesus Kristus. Mari kita sandingkan konteks yang dituju surat 2 Petrus ini dengan kehidupan kita. Tidak ada yang mencobai iman kita kepada Allah, tapi kita sendiri yang suka ragu akan iman kita kepada Allah. Kita sendiri yang kemudian menghadirkan penderitaan itu karena terlalu ragu, terlalu khawatir, sehingga tidak lagi berpikir sehat dan objektif. Kondisi jemaat Kristen mula-mula, dia harus mendapati begitu banyak goncangan, begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang membingungkan mereka. Aku harus percaya siapa? Tapi buat kita, di kehidupan sekarang ini, kita punya satu keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hidup berlanjut, kekuatan bertambah. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Petrus, yang paling penting dalam kehidupan seorang beriman adalah pengenalan akan Yesus Kristus. Sekarang kita diajak bagaimana pengenalan kita kepada Yesus selama kita hidup di dunia ini. Kita diajak merenungkan, belajar. Sudahkah pengenalan kita itu membawa kebaikan dalam kehidupan kita? Petrus mengajak kita bahwa pengenalan akan Yesus Kristus membawa kita pada sebuah panggilan hidup untuk terus memberi dampak dan berbuah bagi sekitar kita. Artinya, kita hanya bisa berbuah jika kita memiliki pengenalan yang baik akan Kristus. Hidup dan berbuah. Geluh ras berbuah. Tema yang sampai pada kita. Pengenalan yang baik terhadap Allah menganugerahkan kepada kita jalan untuk menikmati janji Allah yang berharga dan besar itu, yakni kehidupan kekal. Jika janji para nabi di jemaat Kristen mula-mula saat itu, para nabi palsu, bersifat sementara dan tidak berdampak pada umat percaya, maka janji-janji yang Kristus nyatakan, yang Allah nyatakan melalui Kristus, sangat besar, sangat berharga. Yakni apa? Kita bisa terlepas dari naluri jahat, keinginan-keinginan jahat yang merusak dunia ini, dan mendapati sifat ilahi Kristus. Terjemahan baru di Lembaga Alkitab Indonesia, 2 Petrus
1 ayat 4 ini ujungnya adalah kita memiliki kodrat ilahi. Kodrat kita manusia terbatas, fana. Tapi kemudian dalam kepercayaan Petrus kita diajak sebagai umat percaya mendapati sifat ilahi Kristus. Hanya dengan mendapati sifat ilahi Kristus, hanya dengan mendapati kodrat ilahi, maka kita bisa terlepas dari naluri merusak, naluri menghadirkan krisis, keinginan merusak, keinginan menghadirkan krisis bagi komunitas kita. Dan bagaimana caranya? Petrus pun mengajarkan kita dengan apa? Berusaha sungguh-sungguh untuk tetap beriman, memiliki kebajikan, berpengetahuan, menguasai diri, bertekun, saleh, dan mengasihi semua orang. 7 keterampilan dan kecerdasan yang perlu selalu kita asah dalam keseharian kita, dimulai dengan apa? Beriman kepada Allah dan berujung pada kasih ke semua orang. Mari kita pelajari keterampilan ini secara seksama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Diawali dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan berarti kita tidak rasional dalam berpikir dan dalam menjalani hidup dengan menjadi pasif. Contoh, udah tenang aja, nanti Tuhan juga menghibur. Pendeta, aku banyak pergumulan, tenang, belum mati kamu. Tenang, masih ada kehidupan, tenang dan tenang. Tuhan akan memberi berkat, kita pasrah saja. Mau kena COVID atau tidak, yang penting Tuhan menjaga. Segala frasa-frasa yang lain yang sering kita ucapkan, terdengar dan terkesan memang bicara soal iman, tapi sebenarnya tidak mencerminkan sebuah kepercayaan dan iman yang kuat kepada Allah. Karena apa? Karena perpulungan seniklangi Tuhan. Beriman kepada Allah berarti kita juga mau berjuang menghadirkan kehidupan yang baik bagi diri, keluarga, dan orang lain. Dan inilah kebajikan. Kebajikan harus diiringi dengan pengetahuan. Karena kebutuhan akan kebaikan setiap orang adalah berbeda-beda. Sebagai contoh lain, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya merasa beruntung Juni lalu mengadakan webinar bersama remaja seluruh Indonesia, hadir 300 lebih remaja. Lalu banyak anak remaja yang bercerita kepada saya, mereka tidak mendapati kenyamanan dan keamanan dari orang tuanya. Lalu saya bingung, kok bisa? Mereka merasakan positivitas yang diajarkan orang tuanya kemudian menjadi racun yang memaksa mereka, anak-anak remaja itu, untuk selalu berhasil, selalu kuat, dan tidak boleh mengeluh. Mungkin banyak juga kita dengar ajaran, ayolah jangan mengeluh, Tuhan tidak suka keluhan. Atau mungkin kita juga mempercayai tidak ada artinya meratap. Dan segala frasa-frasa lain. Apa yang terjadi, jemaat yang dikasihi Tuhan? Sang anak mengalami gangguan emosional yang membuat dia merasa cemas berlebihan. Merasa tidak percaya diri, memengaruhi produktivitas anak dalam belajar, dan segala kecenderungan negatif lainnya. Artinya, mungkin kita selaku orang tua, kita mengetahui dan sebagai seorang beriman, menjadi seorang yang selalu berpikir positif itu baik. Sangat baik, saya tidak kontra dengan keyakinan ini. Tetapi, kalau kita terus melupakan bahwa kita juga berhak bersedih, kita berhak menangis, kita berhak meratap, bahkan gagal. Kalau kita selalu lupa akan hak kita itu, maka yang positif yang selalu kita yakini pun tidak mendatangkan kehidupan yang baik. Tidak bajiklah kita, tidak bijaksanalah kita dalam keseharian di hidup ini. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, pengetahuan itu selalu berkembang. Kita selalu diajak untuk belajar, belajar dan belajar. Tugas besar
kepada setiap kita orang tua yang anak-anak harus belajar di rumah. Karena kita bukan hanya harus mengecek apakah mereka ikut sekolah dengan baik atau tidak, tapi kita juga harus melihat perkembangan emosional sang anak. Pengetahuan yang selalu berkembang mengajak kita untuk terus mengingat bahwa arti hidup adalah belajar. Pembelajaran itu sebaiknya diiringi dengan penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri maka kita pun bisa terjebak pada pemahaman bahwa ilmu pengetahuan bisa menjawab segala kebutuhan dan beriman menjadi tidak penting. Pahami dan sadari jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kita makhluk yang fana dan terbatas. Artinya apa? Kita selalu memiliki kelemahan yang akhirnya membuat kita tidak lagi percaya secara penuh, tidak lagi bajik, tidak lagi bijaksana. Menguasai diri adalah usaha seumur hidup sebagai manusia yang terbatas. Keterbatasan kita itu yang kemudian mendorong kita untuk bertekun dan bersungguh-sungguh dalam menjalani ibadah kita kepada Allah. Tanpa menyadari kita terbatas, tanpa menyadari kita punya kelemahan, mungkin kita tidak membutuhkan Allah. Allah yang berkehendak pada setiap kehidupan kita di dunia ini. Maka ketika kita sanggup beriman kepada Allah dengan berpengetahuan, bertekun, dan sungguh-sungguh menjalankan perintahnya, disitulah kita sanggup menghadirkan kasih kepada diri dan semua orang. Geluh ras berbuah, hidup dan berbuah, menjadi tema, menjadi peringatan kepada kita untuk kita belajar mengolah apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi, apa yang kita dapati dalam keseharian, untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Allah. Selamat belajar jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan dalam proses belajar ini, setidaknya ada 3 macam buah yang sebaiknya kita usahakan hadir dalam kebiasaan baru, dalam kehidupan penuh adaptasi ini. Yang pertama, dengan bertahan dan menguasai diri saja kita sudah berbuah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jikalau dulu kita selalu berpikir berbuah itu berarti kita memberi sesuatu kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kita menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita berdampak besar bagi orang lain karena ada power kita untuk membantu dia. Maka melalui masa krisis ini kita belajar bahwa dengan bertahan dan menguasai diri, kita sudah berbuah dengan apa? Menjadi teladan bagi keluarga, bagi diri dan komunitas kita. Bertahan dan menguasai diri. Yang kedua, dengan terus mengucap syukur akan kesederhanaan yang kita miliki, maka kita pun sudah berbuah. Dulu mungkin kita menunggu momen besar. Ada anak dulu baru mengucap syukur, anak hasil dulu baru mengucap syukur. Naik pangkat baru mengucap syukur, sehat dari penyakit luar biasa baru mengucap syukur, mendapat uang banyak, warisan dan segala hal yang besar itu baru kemudian kita sadar pentingnya mengucap syukur. Maka hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk mengucap syukur akan kesederhanaan hidup yang masih bisa kita jalani. Kekayaan dan buah yang sangat manis rasanya adalah dengan kita mau tetap hidup dengan rasa syukur, penuh ucapan syukur, walau kita kehilangan orang yang kita cintai, walau kita kehilangan peluang yang baik dalam pekerjaan atau studi kita, walau kita harus mendapati kegagalan. Rasa syukur dalam setiap ketidakbaikan dalam hidup adalah buah dari ketekunan kita pada Allah dalam ibadah dan iman kita. Dan yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari diri kita adalah manusia yang terbatas
Dan karena itu kita mau lebih lagi bertekun, belajar dan menguasai diri, bahkan mau disiplin, beribadah sendiri, mandiri bersama dengan Tuhan, kita sudah berbuah untuk semua orang. Pembelajaran, ketekunan, dan penguasaan diri adalah buah teladan yang sangat berarti bagi semua orang untuk juga bisa merasakan Allah hadir dalam hidup di dunia ini. Hadirlah menjadi buah yang manis bagi semua orang dengan teladan hidup akan pengenalan Yesus Kristus. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah ketika Engkau memanggil kami, mengajak kami belajar bersama dengan karya Tuhan di kehidupan ini. Kami belajar untuk mulai menyadari tanpa momen yang besar, tanpa suatu peristiwa yang besar, kami bisa berbuah dengan tetap mengucap syukur, menguasai diri, dan memahami diri sangat terbatas. Dalam segala keterbatasan kami ingin selalu mengingat bahwa ada Allah yang tak terbatas, melindungi, peduli, dan mengerti akan setiap pergumulan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Allah. Karena dalam penyerahan itu, kami sanggup hidup dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah iman kami. Inilah kepercayaan kami kepadamu, dan biarlah itu pun kami lakukan dalam keseharian kami, agar kasih Allah nyata bagi semua orang seperti yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Allah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari raduras kita tedis. Mari siakukan pengakun kini tekenta, radukan kerina kala Kristen i tengah-tengah doni enda ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa, silar siba kuasana sinapalangit ras doni. Aku te men Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta, jadi arah kesas sebadia. Tubuh idur sing undang-undang nari, si Sokriamen, tergelar si Maria, sing nenami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusur ke doni kematen, petelu warikan enggo keke ibas si mate nari, nangki ku surga, perkundulna arah kemohon di bata bapa silar sibar kuasana, jenari rehme ia pagi ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku te man kesas sibadia, janalit sada gereja sibadia, persadaan kala sibadia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan gobanci kam kundul. Sehme paksana kita mereken persembahan pengatakan bujurta, ibas keriahan ukurta kena penemani Tuhan, genduari seh paksana kita cidahkan pengarakan bujur taman bana arah persembahan ta. Si jadi palas man banta gunanehkan persembahan eme, nembahlah man Tuhan alu ukur meriah, dahilah ku ada pada pena janah rende meriah. Tupung kita nehkan persembahan, rasita rende arah kitab denden GBKP nomor 343, ayat sada ras telu, pasu-pasu bas Tuhan narik. Pasu-pasu bas Tuhan nari, kejapkan kami tep-tep wari, bas paksa-paksa geru kami.
Kemekap tetap si kawari, pasu-pasu basuhan nari, jadi pergegatan di kami, guna dalani wari-wari, sirena basam Tuhan nari, pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, labuka penenda metunggu, persembahan singgo pepuluh, ajarin umin kami gelamin, tetap ngasuh periman Tuhan. Halokan mindake oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, laboban perlu kami Tuhan, lako meregu ada pendu, pakaikan mindake oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, guna pembelangkan kata-Du, nandangi krinati nepandu, pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, labekapan enda metunggu, persembahan singgo pepuluh, hadari domin kami gelamin, tetap ngasuh periman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perpulungan sini kelengi di bata, mari raduras kita artoto karena persembahan bagi pertoton syafata, artoto kita. Bapa kami sini surga, si sembah kami aranandu Yesus Kristus, bujur dikatakan kami manbandu Bapa sebab ibasuari indah, igejap kami kang atendu di tengah-tengah kegeluhan kami, banci kami kundul raskerina keluarga kami guna ribadah di tengah-tengah wari minggu endah. Igejap kami melala kemalaman ate sirahna ibas kamnari, ibas kami dalani wari-wari kami. Maka tetap kami erpengarapan manbandu Bapa, berekendu kami gegeh kengasupan, gelah kami tetap ngasup berpikir positif, berpikir objektif, ras ngas kami menghadirkan kebajikan di tengah-tengah kegeluhan kami. Kami bertoto nandangi krina persembahan si enggo, ikumpulkan kami al komitmen alu meriah ukur manbandu. Maka pakailah persembahan enda guna perdalanan gereja Tuhan bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah komunitas kami GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Terlebih Bapak, pengasup du kami selaku pribadi lepas pribadi, telah kami ngasup mereka kegeluhan kami, diri kami, lagu langkah perkataan kami, guna jadi persembahan si merimna ilebelebendu. Ibas syafaat enda artoto kami nandangi gereja du GBKP Singgo Jayo 70 siwah tahun di tengah-tengah tahun 2020 enda. Melala kesulitan, melala pengalaman si alami gereja kami selaku sinodal, selaku organisasi, bagi selaku runggun di tengah-tengah doni enda. Maka tetap iniskan kami perdalanan gereja Tuhan di tengah-tengah krisis enda gelah tetap ngasup kami memberitakan berita si meriah, beritakan kekelengan di tengah-tengah masa yang krisis enda Bapak. Kami pertoto nandangi perpulungan du GBKP Runggun Depok Lenteng Agung, ibas krina persikapan guna membuka kembali gereja si bakal irencanakan ibas awal bulan Agustus. Tuhan pegegehi krina serayan Tuhan, krina anak-anak du si muat bagin ibas mempersiapkan pembukaan kembali gereja Tuhan. Ibas krina persikapan Bapa, indeskan kami manbandu, gelah tetap berikan du kami kesehatan,
kepentaran ras kecerdasan, gelah arah pembukaan kembali gereja kami menghadirkan keamanan, menghadirkan ketenangan di tengah-tengah spiritualitas kami. Ibas paksa endape kami ngatakan bujur man bandu, ibaratkan kami gegeh, terkhusus mendangi kerina tim si berhasil menghadirkan live streaming ibas minggu enda. Kam tetap si mereka gegeh kengasupan man kerina anak ndu enda semuat bagin, gelah arah kinerja, arah usaha silaku kena terpuji ras temulia gelarnu. Ngarakan bujur kami membantu Bapa sebab ibas wari endape kami kerina anak-anak ndu banci muat bagin ibas pelayanan minggu 19 Juli enda. Berikan kami tetap kengasupan gelah la terjeng arah ibadah ngenca kami ngasup ngelayani kam, tapi ngasup kami melayani kam di tengah-tengah keseharian kami selaku pribadi lepas pribadi. Kami bertoton Tuhan nandangi kerina anak-anak ndu jabu lepas jabu, si mungkin ibas masa-masa enda harus mengalami kedukaan, kehilangan, keterpisahan dengan seseorang yang mereka kasihi. Tuhan, lalit pemeteh ibas kami hari selaku manusia, guna tetap kuat, guna tetap ngasup dalani kegeluhan kami. Tapi te kami Bapa, ibas kerina keterbatasan kami, lit kam dibatasilah terbatas. Si tetap memedulikan kehidupan kami, si tetap menghibur kedukaan kami, si tetap mengizinkan kami meratap di tengah-tengah kehilangan kami. Berkati kerina anak-anak ndu, si bakal muat bagin, ibas kerina acara penghiburan bagepe, ertoto kami nandangi kerina jauh si itadingkan. Kami bertoto Tuhan nandangi kerina anak-anak ndu, jemaat Tuhan si mungkin ibas paksa enda mengalami sakit penyakit, irawat di rumah sakit bagepe mungkin irawat di rumah. Tuhan kami tetap si jagai kerina anak-anak ndu, kerina orang tua kami si saitun pe, si harus tetap bertahan di rumah saja. Gelah arah gege kengasupan si berekendu, tetap meriah ukur karena orang tua kami, resehatna kerina jemaat Tuhan, jana ngasup kami tetap menjalani kehidupan kami dengan mengucap syukur. Kami pertoto Tuhan nandangi anak-anak ndu, si mungkin ditambahkan usia ibas wari minggu-minggu enda, kan tetap si mereka berkat berkelimpahan di tengah-tengah kerina anak ndu, si mendapati usia baru, pertambahan usia baru di tengah-tengah kegeluhanna. Arah pertambahan usia baru enda Bapa, ya harapkan kami pe tetap bijaksanana di tengah-tengah kegeluhan kami selaku umat si percaya, umat si kini tekan man bandu. Enda pertoton kami Bapa, ilanjutkan kami kerina peribadahan kami, kerina kegeluhan kami, kerina pekerjaan ras persekolahan kami. Gelah arah hidup yang berkelanjutan enda Bapa, geluh kami, ras arbuah kami di tengah-tengah doni enda. Ibas gelar anandu Yesus Kristus, reh kami ngadap man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari raduras kita tedis. Mari sibelaskan perpadanan man di bata. Di bata engkau mereken pemereman banta sekala-sekala. Perpadan aku Tuhan, adikku makaikan pemeren, radukan ras isi jabungku, bagepe radukan perpulungandu, kuna natang perdalanan gerejandu. Mari si peteguhi perpadanan taman di bata alu ngendeken kitab nenden GBKP 386 ayat sada ras telu Tuhan kap permakan geluhku. Geluhku
rasaku dalani geluhku, mentasara kalbung si gelap, laku biar jumpa cilaka, sabab Kam Tuhan ras aku. Oh Tuhan, Kam pedalamanku, temani hidup ibas jalanku. Tuhan malam tenang tandingku, berbahan Tuhan temanku. Perbongan sini kalangi Tuhan, mari ras kita artoto bagi niajari Yesus Kristus manbanta pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadi amin, rahmin kini rajandu, selahmin meratendu ibas doni enda bagi ni surga, baikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alami salah kami bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam kuas percuban, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Dahikanlah kata di bata si enggo ialau kendu, ras pakaikanlah pemereh di bata guna pekena-kena gerejana. Jana jadilah kam jadi ring-ring ibas kulani Kristus, guna pegegehi kam dalanisa, alaukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, singgo nanaken kam kemuliaan si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta megegeh dengan paguh, yang simada kuasa serasa lalap. Amin. Perpulungan sekeliling Tuhan, kebatinta ngordalan alumhuli mulai pemenana seku pendungina, sikatakan bujur bantuan, aruras kita artoto kita. Tuhan ibata Bapa kami sirian di surga, sekali nari kami ngatakan bujur membantu Tuhan, ijab Bapa ijab kami arkitekan pengarak-ngarak du, kebatin kami ibas warienda, silakokan kami secara live streaming mulai pemenana suku penungina ngobaci kerina ardalan alumhuli te kami Tuhan enda kerina bancir dalam Bapa arkitekan pemasu-masudu man kami kerinana secara khusus artoto kami man pandita kami indah ruginting singgurahkan katandu man kami kerina. Tutukan kami pe pendeta kami ada Tuhan, pendeta kami singudenda, gelah kamilah tetap si masu-masu Tuhan ibas kerina dampar keguluhna, khususna bagi pe pelayananna, ras bagi pe rencana-rencana si Athena neruskan persekolahanna. Bapa pas-pasundu iya Tuhan, gelah arah penampat serus kamnar menbana igijab kenabi malam Athena. Bagi pe Tuhan, artotoka kami narangi diakan kami beruka seribu si menjadi liturgos ibas kebatin kami warsendape tapi kami si masu-masu Tuhan kerina jabuna kerina isi jabuna bagi peres pelayanan na rugi peres pelahinna gelah diakan kami tapi Tuhan malam mati na Bapa argitikan Tuhan tetap sinampati kerina dampar keguluhna bagi Tuhan kami kerina si modwagin ibas kebatin ibas warienda
Pertua diakan bagi tim multimedia kami Tuhan singgor latih-latih nikapkan lelah kebatin kami waswar sendah abdalan malbuli. Kami tetap berikan pemasukan kerina keluarga Tuhan. Bagi ras mendahinna kerina. Baginda pertuturan kami Bapa, indeskan kami membantu. Sebab reh kami anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Menjujuah laras selawat wari minggu manbara kerina. Pertama-tama lebih sikatakan bujur mandi bata terkitakan kebatin live streaming ibas uji coba kebatin live streaming godanti selakukan baswarenda. Sentabi ikatan kami bata kerina jemaat Depok Lenteng Agung ngertekan dai lit siti kesalahan teknis. Ija lalit sora mungkin dia begindu di rumah bagi gambar si mungkin lah berubah. Enda paksa uji coba enda ras enda kerina jadi evaluasi man kami seksi ibadah rasi multimedia bagi runggu gereja. Bujur ibas kam gong ikuti kebatin live streaming ibas warienda ibas minggu sirah reto kita kebatin live streaming ta dan diselakukan lebih menjile. Bujur berjuah-juah kita kerina.